Oke, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi kali ini siang hari ini kita akan melaksanakan diskusi bukunya Bung Bona dari John Anderson, Misi ke Pantai Timur Sumatera, terjemahan lengkap disertai urasan sejarah versi Pires Pinto Barces dan kekinian. Oke, Bung Bona. Di buku ini beberapa saya sudah melihat baca itu mirip ini ya, Bung, kronologi tentang perjalanan John Anderson di Sumatera menemui sultan-sultan, kemudian ada catatan-catatan tentang sungai-sungai dan lain-lain, sungai misalnya ada juga budaya Batak selaku mayoritas yang ada di Sumatera Utara di sana. Nah, dari Bung Bona sendiri, Bung, bisa boleh langsung diceritakan tentang apa sih yang ada hasanah yang ada di dalam buku ini? Oke, Oh, oh ya sebentar. Masih mute Pak Bona ya, sebentar. Silakan Pak Bona. Oh, oke. Baik. Ya, terima kasih ya buat moderator, buat Kang Dida, buat tim Megawati Institute. Terima kasih juga paling apa ya? Terima kasih saya kepada Megawati Institute SPBB yang selalu konsisten ya menggali nilai-nilai bangsa. Nah, ini dia nilai-nilai pemikiran bangsa. Jadi memang saya sangat bersyukur bisa mengikuti kelas Megawati Institute. Di sini saya menemukan apa pemikiran-pemikiran bangsa yang original sampai akhirnya saya tadi ada kasih suatu conclusion bahwa pemikiran bangsa itu tidak terbatas pada kolonialisme saja, tapi justru kita harus mencari dasar-dasar sampai mentok ini originalnya nilai-nilai bangsa kita itu. Jadi berangkat dari situ saya jadi senang nih baca-baca buku-buku tentang Indonesia ini nilai bangsanya paling awal tuh apa? Seperti itu. Tanpa berlama-lama mungkin, tapi saya juga mengucapkan terima kasih buat kawan-kawan di sini ya. Eh, dari DPC ya, ada DPD juga ya. Termasuk juga ini ada Kang Dida, teman-teman saya sama Bang Faisal nih. Tadi kan menyinggung Batak nih. Ada ini dari para pemerhati Batak di Sumatera Utara nih. iya betul, Pak. Ada Bang Thompson sama Bang Theodor nih. Nah, Aduh, seperti itu. Izin saya share ya, bisa? boleh, Pak? Oke, Bung Bona ini sebagai saksi langsung dari Sumatera Utara ya, Bung. Jadi sangat relevan lah buat Nanti membahas akan saya buku ini. ceritakan ya Ya. sebenarnya apa warung Sumatera Utara sendiri pun sepertinya agak susah juga kalau nggak saya terjemahkan. Pasti kayaknya agak bingung nih. Karena banyak perubahan ya, penerjemahan itu nggak segampang yang orang Iya bilang betul, ya. betul, Bung. Udah tampak ah? Oke, tampak. Oke, udah tampak. Baik, terima kasih. Jadi buku yang kita bahas ini kebetulan terjemahan John Anderson tahun 1823 itu misi ke pantai timur Sumatera. Eh, jadi di sini seperti saya kasihkan prolog tadi bahwa pemikiran pendiri bangsa itu tak terbatas era kolonialisme saja, tapi dalam sampai ditemukannya peradaban awal bangsa. Ini John Anderson ini kalau boleh saya cerita ini hanya sebenarnya kulit pertama Mas Kang Dida ya sama Mas Faisal. Kulit Iya, kedua, ketiga, keempatnya itu saya sampai nemu itu tahun 1511 oleh Tom Pires. Zaman kerajaan-kerajaan dulu ya. Nah, kenapa ini jadi spesial? Karena ini adalah gap gap antara
pantai timur Sumatera sebelum masuk masa kolonial penjajahan Belanda. Ini spesialnya dia karena begitu tahun 1824 itu ada Traktat London, ya, sehingga disitulah Belanda masuk. Belanda melakukan semacam operasi operasi intelijen. Dia merestruktur semua tatanan sosial sehingga kita terpecah belah, sehingga kita tidak boleh saling curiga, saling cemburu. Itu adalah strategi Belanda untuk mematahkan Sumatera Utara, yang Sumatera bagian utara yang begitu luas, bahkan lebih luas dari Belanda itu sendiri. Dan sebelum Traktat London, ternyata saya yakin ini ya, Traktat London kan 1823, 1824. Ternyata Belanda sudah, Inggris sudah menyiapkan informasi intelijen untuk bergaining posisi. Bergaining apa sih yang mau kita jual belikan ini ke Belanda ini. Sehingga kita harus melepas Sumatera. Jadi disinilah John Anderson dikirim untuk mencatat semua tentang ekonomi, pemerintahan, masyarakat, perdagangan. Namun pada intinya dia juga mencatat harta kekayaan kita, kekayaan alam, benda-benda kuno, seperti itu. Siapakah John Anderson? Di sini beliau adalah utusan gubernur Inggris dari Penang. Jadi saking jauhnya nyebrang nih. Terus saya sudah ke Penang untuk klarifikasi ini. Memang dia ini Penang ini pulau khusus, kota besar ya. Malah saya lihat tuh sangat rapi. Jadi dari sinilah posisi gubernur Inggris memata-matai Sumatera. Ya, mereka sebut ini Sumatera Diamond Point ya. Diamond Point itu dari Penang ke ke Langkat, Langkat nanti ke Siak, Siak ke Selangor, Selangor ke Penang, itu membentuk diamond, makanya disebut Diamond Point. Ternyata juga sebelumnya yang ditugaskan itu adalah Ibbetson. Mr. Ibbetson ini ditugaskan Belanda meneliti, tanda kutip ya, meneliti, istilahnya sebenarnya menurut saya hasil penelitiannya itu lebih ke tepat ke mata-mata. Mr. Ibbetson ini dikirim dari mulai Lampung ke Palembang sampai ke Jambi, dia sakit hingga akhirnya dia meninggal. Nanti si Anderson akan meneruskan cerita dari penelitian dari si Ibbetson tadi. Nah, di sini Anderson itu mencatat kondisi sosial, sosial politik, budaya, dan ekonomi wilayah pesisir timur. Jadi semua aspek. Nah, terkait penelitian ini sendiri, ini resmi dari pemerintah Inggris, itu berbiaya sekitar 2 miliar lah ya, bisa dirupiahkan saat ini. Jadi kebayang tuh informasi 2 miliar itu harganya sangat besar untuk bergaining pada saat Traktat London. Akhirnya ini jadi itu sekitar setengahnya itu membeli kapal yang namanya dinamakan Jesse, itulah menjadi cover buku saya. Kapal Jesse itu seharga sekitar 1 M hampir ya. Dan isinya itu muat 63 orang termasuk Anderson sendiri. Di sini diserangkan juga bahwa rute perjalanan Anderson itu tadi dari Delhi, tepatnya di sini ya, coba saya gambarkan. Ini kan ada Georgetown paling atas kuning ya. Di sini nanti dia menyeberang ke Jambu Air. Jambu Air ini dulu sekali ini masih wilayah Batak. Menurut William Marsden, ini wilayah negara Batak. Tapi oleh Belanda ini dihadiahkan ke Kerajaan Aceh. Jadi dia dari Jambu Air kemari dia menyusuri ke pantai ini, pinggir-pinggir pantai, akhirnya sampai ke Langkat, sampai ke Serdang, sampai sampai ke ujung-ujungnya Asahan, ya kan? Asahan nanti sampai ke ini Siak, balik ke Selangor, Selangor ini Kuala Lumpur, baru ke Pinang. Inilah yang namanya uh, Diamond Point. Namun dia bukan di pantai saja, jadi karena dia bawa kapal besar, kapal brig, begitu dia tiba misalnya di hulunya sungai katakanlah Belawan ya, Medan sekarang, dia naik kapal kecil, skunar, masuk ke bawah ke melawan arus sungai sampai ke pedalaman. Nah, di pedalaman ini dia catat semua itu apa yang ada. Dia jumpai penduduknya, dia lihat apa yang berharga, dia lihat militernya, dia catat konflik-konflik sosialnya, dia catat ciri-ciri kita, ciri-ciri orang Sumatera, bahkan dia sampai mendetailkan mimik postur wajah. Ini hebatnya
mata-mata mereka ini. Jadi sampai ada sebuah kesimpulan bahwa misalnya orang Batak itu di pedalaman pasti telinganya ada ditindik pakai lubangnya dibolongin wanitanya, giginya pasti dikasih kikir-kikir seperti itu. Nah, di sini eh, di buku ini, buku Anderson ini dia meneliti tentang pemerintahan dan entitas entitas lokal. Ternyata ditemukannya banyak kerajaan-kerajaan kecil ya saat itu. Ada Delhi, ada Serdang, ada Siak dan pedalamannya. Di situ juga menemukan di pinggiran itu banyak pemerintahan adat dengan pengaruh sosial dan Melayu. Jadi di pinggiran itu sangat banyak apa yang sudah Islam ya. Masuk agama Islam di pinggiran itu semua itu rata-rata sudah Islam dari ujung dari Langkat sampai ke Siak. Di pedalaman itu belum. Di pedalaman Batak itu belum. Jadi eh, di sini nanti diceritakan ternyata Islam itu bisa diterima masyarakat karena apa? Pada saat itu di dalam pedalaman di Sumatera itu marak dengan narkoba. Nah, jadi karena seringnya doyannya orang apa madat ya, makai narkoba zaman model di Cina dulu sampai nanti banyak pengaruh Islam yang merubah gaya hidup mereka seperti itu, termasuk juga nanti kanibalisme. Dan untuk penduduk dan budaya sendiri, ya, Anderson juga meneliti yang terdiri dari ada Batak, Melayu, Arab, India, bahkan dia menceritakan hikayat-hikayat misalnya Melayu di situ sebenarnya asal dari mana. Dia catat itu. Melayu ternyata Melayu Medan misalnya kan, itu dari Gujarat misalnya kan, dan dia catat kejuruan apa. Sampai sedetail itu dia catat kejuruan apa, kejuruan meta, kejuruan santun, macam segala. Ada juga keberagaman bahasa, tulisan, dan sistem kepercayaan. Nah, di sini yang paling unik ya. Untuk tulisan, dia mencatat bahasa tulisan, dia mencatat tuh ada bahasa Pardimbanan, bahasa Karo, sama bahasa Melayu dia buat perbandingan. Jadi Batak itu ternyata Batak yang kita kenal sekarang ini, Pardimbanan itu nggak ada lagi sekarang, tapi sudah jadi Toba. Terlihat dari bahasanya ini bahasa Toba. Pasti orang bilang ini bahasa Toba. Ternyata dulu Belanda merubah suku kita, nama suku Pardimbanan menjadi bahasa Toba. Jadi nama Toba, suku Toba. Nanti juga ada kelihatan diceritakan, misalnya di Simalungun sekarang tidak ada Simalungun, yang ada itu suku Kataran. Cuman ada daerah khusus namanya Simalungun dibuat menjadi lebih besar, yang lain dikecilkan. Ini pasti tujuannya pasti jelas Belanda ingin membuat kita berantem kan gitu kan, dengan menghapus yang lain, membesarkan yang lebih kecil seperti itu. Dari sini juga ada transisi identitas dari Batak ke Melayu. Nanti diceritakan Anderson juga menemukan bahwa banyak pola-pola hidup tadi, gaya hidup orang Batak yang di pedalaman, begitu dia berinteraksi, dia akan berubah gaya hidupnya. Karena memang pengaruh Melayu tadi lebih lebih istilahnya apa ya? Peradaban Melayu lebih tinggi dari Batak yang di dalam. Seperti itu. Untuk ekonomi dan komoditas sendiri, komoditas utama seperti kapur barus, damar, rotan, rempah dan emas ya. Di sini uniknya, dulu itu kapur barus sebelum Selat Malaka terbuka, transaksi ke Cina terbuka, kapur barus itu sebenarnya dulu dijual dari pedalaman ke Pantai Barus di Sumatera, pantai Sumatera Barat, ya, pantai pantai barat Sumatera ya. Namun begitu Selat Malaka dibuka, kapur baru itu ternyata sudah dijual di pantai timur. Sudah lebih banyak orang pengunjungnya. Makanya kenapa pantai eh, pantai barat itu sudah mulai tidak tidak ekonomis lagi. Dan perdagangan juga dicatat dia melalui apa pelabuhan-pelabuhan kecil. Ternyata di sepanjang sungai itu banyak pelabuhan kecil. Nanti di buku itu diterangkan banyak ya nama-namanya, jumlah penduduknya, dia akan terangkan di situ. Dan pelabuhan-pelabuhan dan pusat dagang banyak yang berubah atau hilang. Termasuk nanti kota Labuan di Medan itu sudah hilang juga. Namanya sudah berubah. Selanjutnya untuk perubahan wilayah dan nama, ya dulu itu misalnya Sungai Ular, ada Kampung Kota Cina dan Medan. Nah ini yang menarik ini. Jadi Anderson ini adalah data primer tentang dulu itu Medan itu tulisannya kan Medan seperti ini.
Ternyata dulu itu namanya Medan, ada I-nya. Dan ini ternyata didirikan oleh Raden Inu. Dia sebut Raden Inu, kenapa? Anderson ketemu langsung dengan pendirinya, terjadi konflik antara pendiri kota Medan dengan Sultan Delhi. Karena apa? Si pendiri kota Medan memungut pajak. Akibat pemungutan pajak terjadilah pertempuran. Nah, Anderson di sini sebagai saksi hidup bahwa dia ikut mendamaikan pertempuran ini supaya jangan berlarut-larut, supaya ujung-ujungnya ternyata kota Medan ini dulu pusat lada, dan lada ini dikirim ke Penang. Akibat pertempuran di Medan ini, lada ke Penang terganggu dan perdagangan ke Eropa juga terganggu. Nah, disebut juga di sini bahwa ada jejak kerajaan dan pelabuhan masih dapat dilacak. Masih banyak ya, misalnya kayak Tanjung Balai. Itu masih ada, walaupun namanya sudah agak beda. Tanjung Balai, tapi Tanjung Balai masih ada. Kisaran misalnya Kisaran. Seperti itu, masih mirip-mirip lah, masih bisa ditebak. Berikutnya tentang agama dan tulisan dan bahasa, dia juga menjelaskan bahwa ada proses Islamisasi di pinggir pantai tadi dibawa oleh para pedagang-pedagang ya, pedagang dari Gujarat tadi. Ya. Dan berikutnya ada tulisan dulu ternyata katanya tulisan Batak itu sampai ke Sunggal sekarang di kota Medan. Tapi karena su- besar makin besar pengaruh Aceh waktu itu bahwa Langkat dan batu bara itu masih dikuasai Aceh. Sementara Asahan dan Siak itu dikuasai Siak. Jadi pengaruh mereka sangat besar sehingga lama-lama orang Batak di yang kata Marsen tadi seperti yang di peta saya, Batak itu sebenarnya di pinggir pantai awalnya, di Langsa yang di Aceh dengan di Asahan. Tapi karena ada pengaruh ini tadi, orang Batak ini kan memang agak susah ya dipengaruhi karena dari sekarang sampai sekarang pun kita terasa kita itu teguh dengan pendirian keras orangnya, memang kita susah. Jadi akhirnya ini lama-lama teguh mereka lagi jadi ke pedalaman nih. Seperti itu. Dan justru karena ada transisi tadi, ya, yang berkembang di pinggiran itu adalah huruf uh, huruf apa Jawi ya, Arab Melayu. Ada berkembang lagi turunan dari huruf Arab, itu namanya Jawi. Yang kita kenal sekarang tuh banyak di Malaysia juga. Dan terkait relevansi buku ini, ya dengan kondisi sekarang kita tuh berusaha menampilkan sejarah lokal dengan sudut pandang luar. Karena selama ini kan kita mendengar sejarah kita ini dari omon-omon ya. Kita itu justru lebih percaya kayak tadi tuh, saya ambil contoh. Kita percaya sejarah Kota Medan dari omon-omon yang tak jelas, hamparan perak yang tak jelas, yang tak bisa diverifikasi. Kita nggak tahu dari mana nih cerita tiba-tiba ada seorang guru Patimpus membangun Kota Medan tanpa ada verifikasi, tanpa kita bisa pastikan siapa ini guru Patimpus. Dia saksikan nggak kota Medan berdiri? Siapa yang menciptakan buku ini sehingga beredar di kalangan orang luas? Tapi melalui buku Anderson, seorang apa yang langsung ke situ pada tahun 1823, ini adalah buku yang sangat relevan. Kenapa? Dia data primer, ya. Untuk hal-hal tertentu dia data primer. Misalnya dia langsung ketemu dengan Raden Inu, pendiri kota Medan, langsung ketemu, ya kan? Dan dia verifikasi menjadi data sekunder. Kenapa? Saksi-saksi juga dia tanya, benar nggak si Inu mendirikan kota Medan? Benar kata mereka. Bahkan waktu itu saksi-saksinya disebut ada dari Sultan Siak juga ada. Karena waktu itu kan kayak perang dunia lah di kawasan itu, terbagi dua kubu ya. Jadi karena Raden Inu pendiri kota Medan pro-nya ke pedalaman, nah, dia didukung oleh orang Batak. Tapi karena Sultan Delhi Pro-nya di pinggir pantai, dia itu berteman bersekutu dengan kawan-kawan misalnya di Serdang, di Batubara, di Siak. Ini terjadi perang dunia di kawasan itu seperti itu. Dan kedua, relevansinya ya tujuannya kita mengungkap identitas wilayah dan perubahan struktur sosial. Nah, di sini saya agak terangkan sedikit karena memang sekarang itu sudah sering terjadi pergoncangan struktur sosial di kita tentang sejarah yang tidak jelas ini. Misalnya lagi saya angkat isu misalnya adanya suatu antitesis non Batak, bukan Batak, saya bukan Batak sebenarnya, itu antitesis. Jadi di sini kita akan ungkap bahwa Anderson sudah mencatat bahwa Batak itu apa-apa saja cirinya. Seperti itu.
Bahkan Anderson sendiri mengutip eh, keterangan dari Marsden bahwa dia sebenarnya dia memverifikasi penelitian Marsden yang datang dari pantai barat, ketemu dengan dari timur, ketemu di tengah. Jadi dia memverifikasi sebenarnya Batak itu di tengah ini siapa. Nanti dia akan banyak bercerita bahwa Batak itu termasuk Angkola, termasuk Gayo, termasuk Alas. Dia akan cerita di situ. Termasuk Pak-Pak, sub-subnya Batak itu apa saja. Jadi yes, mungkin pasti berpikir Batak itu lantas apa? Batak adalah is a country ya waktu itu. Batak adalah negara, bukan suku, tapi negara yang terdiri dari beberapa etnis. Dan mungkin saya klarifikasi juga melalui Anderson ini bahwa Batak itu sebuah negara yang ada 6 suku etnis ya waktu itu ya. Kalau bicara konteks sekarang saya kurang mengerti kenapa arti etnis dan suku juga kita nggak jelas nih, kan gitu kan? Dan eh, relevansi yang ketiga adalah untuk menguatkan narasi lokal dalam sejarah nasional. Nah, seperti ini tadi misalnya narasi lokal itu eh, katakanlah di Medan itu kan sudah menasional nih sekarang nih setiap tanggal apa Kota Medan didirikan tanggal eh, tahun berapa itu saya lupa. Tapi sekarang dengan adanya ini kita bisa menggugat sejarah. Mumpung sekarang Menteri Kebudayaan lagi membuat sejarah. Kita bisa menggugat pakai data primer ini. Seperti itu. Dan mengapa buku ini penting? Menurut saya, pertama karena Sumatera Timur adalah simpul interaksi global sejak dulu. Ternyata itu seperti tadi bahwa pergeseran ekonomi, pusat ekonomi dari pantai barat ke pantai timur menjadi ramai, sehingga Sumatera Timur salah satu sisi dari Selat Malaka menjadi sangat penting. Dan ini menjadi dilirik oleh Belanda dan Inggris sehingga mereka berebut ini berganti-gantian yang menguasai pantai timur ini. Dan kedua kita berusaha menggugah kesadaran sejarah lokal yang sering terpinggirkan. Ya, seperti tadi kita mulai ingat nih misalnya ternyata eh, Pardimbanan ternyata sekarang sudah muncul. Oh ya dulu Pardimbanan. Ada Kataran dulu ada. Ternyata Melayu juga ada kejuruan-kejuruan seperti itu. Ini coba kita menggugah nanti berdasarkan pengamatan primer dari Anderson. Dan ketiga sebagai bahan refleksi untuk memahami kebangsaan kita hari ini. Nah, ini yang saya bilang Kang Dida, saya sangat bersyukur di Megawati Institute. Kenapa? Di sini saya tergugah menggali nilai-nilai bangsa. Mungkin Kang Dida masih ingat dulu di debat kita bahwa saya bilang, saya meyakini bahwa BPUPKI sama PPKI menggali kurang dalam. Kenapa? Mereka menggali hanya nilai-nilai bangsa di tanah Jawa. Sementara di kita, menurut Anderson, pola demokrasi, pola pemerintahan di Sumatera bagian timur ini justru berbeda. Di sana tidak ada yang namanya kerajaan anarki yang monarki ya. Ini lebih mirip kayak pola-pola, mungkin nanti akan bertanya, tapi saya jawab sekarang. Akan bertanya pola kerajaan-kerajaan di sana, ini persis seperti di Malaysia sekarang. Ada raja-raja, mereka bersekutu, memilih satu yang paling jago secara bergantian, ada jadi wakilnya, ada bindara, ada sultannya. Ini bolak-balik diganti sesuai dengan urutannya, seperti itu. Dan saya berharap diskusi ini sebagai penutup ya kita memantik diskusi ya mengulang apa dari Nelson ini mengulang identitas Batak, Melayu, Siak dan lain-lain serta semoga ya catatan Anderson ini menjadi kebijakan budaya historis bagi kita khususnya ini untuk Megawati Institute SPPBB Sekolah Pemikir Pendiri Bangsa bahwa kita memang harus menggali lebih dalam lagi. Mungkin saya yakin dulu ini buku Anderson tidak dibaca. Kenapa? Saya pun baru baca, ya kan? Semua kita baru baca. Kenapa? Teknologi sekarang membuat saya lebih mudah mengakses buku-buku tua yang terbengkalai di sudut-sudut perpustakaan Eropa sudah bisa dibaca orang. Kenapa? Sudah ada digitalisasi buku-buku tua. Jadi lalu ini saya pantik, mari kita cari buku-buku tua lain, silahkan diakses ya di apa arsip internet itu sudah terpilih, tak perlu lagi kita validasi dan itu buku-buku itu siap untuk kita gali untuk sejarah-sejarah bangsa yang lain.
Saya pikir itu saja dulu dari saya. Mungkin kita perdalam ke diskusi ya, Pak Bang Faisal ya selaku Baik, moderator. Saya kembalikan terima kasih. oke baik. Terima kasih Bung Bona. Sangat komprehensif sekali. Eh, Penjelasan dari Bung Bona ini tadi menarik sekali Bung. Saya mendengarkan tentang bahwa sejarah kita tuh banyak ditulis itu ditambah dicampur sarikan dengan unsur-unsur mitologi. Seringkali sejarah kita tuh yang ditulis oleh bangsa kita sendiri dikaitkan dengan unsur-unsur mitologi sehingga keaktualannya jadi tidak seaktual yang ditulis oleh imperialis-imperialis yang datang ke negeri Indonesia ini, ke Nusantara. Misalnya salah satunya ini ada John Anderson 1823, mungkin ada buku-buku lain seperti saya pernah baca 1908 di Bogor. Dia juga mirip seperti ini tentang pencatatan pencatatan mengenai apa yang ada di Bogor tentang bagaimana sistem pendidikan dan lain-lain juga itu mirip sekali dan tanpa pencatatan-pencatatan dari imperialis mungkin kita akan terbelenggu dalam sejarah-sejarah yang terikat dengan mitologi. Jadi banyak di antara sejarah-sejarah kita yang terkait dengan itu. Kemudian tadi yang menarik juga Bung Bona bahwa Batak itu sebelumnya adalah sebuah negara dan bukan suku. Nah, itu nanti mungkin bisa jadi diskusi bagaimana kenegaraan Batak ini pada akhirnya dianggap menjadi sebuah suku, dibaca menjadi sebuah suku, menjadi suku. Nah, lalu menarik saya dengarkan tadi dan saya sudah baca juga di buku ini. Tapi untuk penjelasannya Bung, mungkin di buku Pantai Timur Sumatera ini lebih condong cenderung ke diamond line yang tadi ya Bung, ke area perdagangan di timur Sumatera. Jadi area-area lebih selatannya lagi itu agak kurang dijelaskan oleh John Anderson ini. Jadi mungkin John Anderson ini melihat bahwa di sana ada satu apa namanya? Ada satu kemungkinan ada kekuatan ekonomi yang tinggi yang bisa dimanfaatkan oleh Inggris, oleh imperialis untuk kemudian mereka bisa mengeruk keuntungan di area tersebut. Nah, tadi juga mengenai ini, Bung, ada pertanyaan dari Bung Theodor tentang Medan itu berarti dulunya bukan Madan ya, MADAN, ya, melainkan Medan. Daerah tersebut juga dulunya merupakan pusat lada. Iya, sudah diverifikasi tadi berdasarkan catatannya John Anderson di sini bahwa dulunya itu dia Maidan, MAIDAN, yang juga merupakan pusat lada juga. Oke, terkait dengan tadi, Bung, boleh di ini gak? Bagaimana sih pada akhirnya, apakah dijelaskan di sini bagaimana akhirnya suku Batak yang merupakan sebuah negara ini bisa menjadi satu identitas kesukuan? Gimana, Bung? Baik, menarik juga tuh Bang Faisal tuh. Iya, Jadi memang benar ya, satu tentang mitologis yang saya catat bahwa saya juga kritik itu ya. Jadi di Medan itu ada namanya meriam, buntung. Jadi ini dari saking hebatnya mitologis ini dibilang penjelmaan putri hijau macam segala. Padahal saya quote itu, Anderson menceritakan bahwa dia melihat meriam itu dan orang dahulu bercerita bahwa meriam itu adalah buatan Portugis, ya, karena meriam itu diberi ke Sultan Delhi untuk melawan Aceh. Meriam itu saking seringnya dipakai pecah jadi tiga. Nah, pecahannya itulah disembah, disimpan di Medan, disimpan di Deli Tua, disimpan ke salah satu kampung di Aceh. Dan itulah disebut sebagai apa ya? Mungkin mitosnya tadi entah saya nggak ngerti apa, tapi itulah kita. Seandainya buku Anderson ini tidak ada, saya juga tidak akan ketemu fakta ini. Kita itu sebenarnya sekarang ini boleh dibilang buku-buku ini membuat kita punya senjata melawan mitos. Bagaimana mitos ini menyesatkan kita, ya kan? Dan terkait tadi memang imperialis ya. Jadi saya baca ini terjadi pertempuran politik ya, politik dagang antara Belanda dan Inggris. Jadi Belanda ternyata sudah menguasai Minangkabau dari atas dan dia sudah mulai merambah siang. Inggris membaca ini, ya kan? Makanya Inggris
membypass tadi dari mulai dia sisir dari Jambi sampai ke Aceh. Tujuannya itu untuk perang dagang ini supaya berebut pengaruh. Kenapa? Karena misinya Anderson waktu itu sebenarnya memperkenalkan mata uangnya, mata uang dolar Inggris, pound sterling. Karena saat itu mereka pakai yang namanya dulu itu perlu juga kita tahu bahwa dulu itu bukan dolar Amerika yang ada dolar Spanyol, dolar mata uang internasional dulu dolar Spanyol, termasuk di Inggris juga di Malaysia itu pakai dolar Spanyol dulunya, seperti itu. Nah terkait tadi yang Medan ya, mungkin ingatkan saya kalau salah, memang apa ya? eh Kalau kita tulis misalnya di Jakarta juga ada ya Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Timur, itu kan tulisannya MEDAN ya. Tapi sebenarnya kalau bahasa Melayunya itu Medan. Kebetulan saya orang Medan ya, saya asli orang Medan, lahir di Medan. Bahkan saya sudah menjalani yang namanya dari ujung Langkat. Saya yang dijalani Anderson ini saya sudah jalani semua. Ke Kisaran juga, Tanjung Balai sudah. Bahkan Anderson itu pernah dia naik sampai dari pinggir pantai Asahan, dia sampai mentok katanya sampai ketemu tebing yang tingginya 280 meter. Itu cuma satu-satunya di Ponot. Itu adalah bibir Danau Toba ke bawah. Dan itu memang tidak bisa didaki. Inilah hebatnya. Di situ Anderson cerita bahwa ini juga fakta diungkapkan Anderson bahwa sebenarnya orang Portugis sudah di Danau Toba sejak mengalahkan Malaka 1511 ya 1511 ini Portugis mengalahkan Malaka, ternyata Portugis sudah menyisiri Danau Toba, sudah naik ke atas katanya, sudah sampai ke Danau Toba. Ada catatannya, kenapa? Eh, Orang Portugis itu mengambil batu alam itu untuk jadikan granit. Batu alam itu dari kikis-kikis mereka yang tebing tinggi itu dijadikan. Nah, makanya ini mencatat sejarah lagi bahwa ternyata tidak benar Pandertuk yang pertama kali ke Danau Toba. Itu kan karangan Belanda. Van der Tulp itu orang Belanda tahun 1850-an. Bukan dia orang pertama kali ke Danau Toba. Orang Portugis cuma tidak disebut namanya. Nah, begitu kira-kira pemaparan saya, Mas Faisal. Oke, Mungkin terima ada kasih. apa yang mau diperjelas? Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Bona tadi sudah cukup jelas dari penjelasan dari Bung Bona tadi dari berita. Terima kasih Mbak. Nanti saya coba kaji lagi tentang imperialis tersebut. Nah, kemudian ini Bung ada satu pertanyaan dari Dharma Wijaya Bung, tentang ini. Katanya gimana sih hubungan adat istiadat antara suku Lampung hampir sama dengan suku Batak. Nah, bagaimana sejarahnya? Atau bagaimana ada gak sih hubungan antara suku Lampung dengan Batak atau mungkin dijelaskan oleh John Anderson di sini? Saya mohon izin, saya bukan ahli antropologi ya. Oke. Kebetulan saya juga membicarakan ini sebagai alumni SPBBI, sebagai orang yang mengikuti sekolah pendirian bangsa. Dan juga kuliah saya juga dokter ada hubungannya kebijakan publik, geopolitik ya. Jadi saya lebih senang nih berbicara unsur geopolitiknya. Bukan saya tidak mau jawab, tapi saya tidak elok menjawabnya nanti karena ini saya rada kita ini kan rada semi akademis ya di bawah naungan Mega Institute. Saya tidak mau menjawab, tapi yang jelas ya bahwa Marsden itu mencatat ada tiga suku asli yang memiliki tulisan yaitu Batak, Rejang, dan Lampung. Inilah suku asli Batak menurut versi Marsden. Kenapa? Dia memiliki tulisan yang original. Meskipun ada pendapat lain, Melayu ya, itu sebenarnya ada tulisan aslinya, cuman dia Melayu ini kan sifatnya suka berinteraksi. Jadi ujung-ujungnya hilang tulisan aslinya, seperti itu. Mungkin nanti bolehlah dibaca di buku apa Mas Den. Mas Den lebih banyak bercerita tentang selain apa tadi daerah Lampung ya, seperti itu. Karena dia cerita di Story of Sumatera, tapi dia dari sisi Bengkulu. Nah, dia dari Bengkulu dia Bengkulu ke bawah dari Lampung Bengkulu sampai ke eh, Tapanuli Utara itu lebih cocok di topik lain yang mungkin kita bicarakan. Oke, jadi
Ternyata dari bukunya John Anderson ini enggak ini ya Mas, dan ini enggak terbatas untuk di area perdagangan di Selat Malakanya aja ya Bung. Jadi ada lanjutannya tadi tentang Bengkulu dan Malukunya juga, boleh nanti dilanjut dibaca di materi tersebut, atau mungkin di lain kesempatan Bung Bona bisa Ya. buat lagi materi tentang buku tentang lanjutan dari misi ke pantai timur Sumatera. Oke. Nah, nanti, sorry, kok saya potong. Nanti saya akan cerita. Ini kan tadi saya bilang bahwa ini hanya salah satu data primer Anderson ini untuk penelitian saya tentang Kerajaan Batak. Nanti di Kerajaan Batak akan lebih luas lagi kita. Kita sudah menyampai ke tetangga-tetangganya. Seluruh ya nggak mungkin kita bicara Kerajaan Batak tapi dari sisi dalam saja. Tapi saya sudah bicara Aceh, bicara Riau, bicara Padang. Bahkan nanti saya secara keseluruhan saya akan membahas Marsden ya, yang sudah ya kita terpaksa harus menceritakan story-nya dari Bengkulu ini. Begitu, Pak. Oke. Tadi saya sempat mendengar juga Bung. Bung Bona menjelaskan tentang bahwa di dalam perjalanannya tersebut John Anderson kemudian mendamaikan konflik. Nah, tapi di awal tadi juga Bung juga sempat menyebutkan bahwa catatan-catatan ini tuh, sejarah ini tuh bisa jadi untuk adu domba. Tapi kenapa catatan yang untuk adu domba ini di dalam perjalanannya si penulis atau John Anderson ini melakukan pendamaian konflik, Bung? Tadi Menarik sudah tuh. saya jawab sebenarnya. Itu kenapa? Karena Delhi ini, Medan ini sumber lada ke Penang. Karena ada Oke, konflik oke. tadi, Penang keberat apa merasa loh kok nggak nyampe-nyampe ini lada kita ternyata di stop oleh peperangan tadi. Jadi sebenarnya misi dia ya ada kepentingan juga. Jadi Oke. di situ nanti di buku Anderson ini diceritakan nanti sangat detail perang itu terjadi. Bahkan sedetailnya itu misalnya jumlah prajurit. Justru yang lucunya ini yang banyak berperang itu sebenarnya yang mati banyak orang Batak karena dulu profesi orang Batak itu tentara bayaran. Nah, ini menarik ini. Anderson Oke, menarik. menceritakan profesi orang Batak saat itu adalah tentara bayaran. Dari mulai nanti dari Langkat sampai ke Asahan itu jelas menyebut setiap ada tentara pasti orang Batak. Kenapa? Orang Batak itu katanya makan orang. Nah, kanibal. Kanibalisme, oke. Jadi tidak takut mati. Seperti itu. Dan nanti di sesi-sesi buku-buku itu diceritakan saksi-saksi dia mewawancara para tentara ini, bahkan ada apa panglimanya. Mereka justru memang memakan musuhnya ya, seperti Hmm, itu. makan Bukan musuhnya. bukan bukan berarti memakan itu karena lapar, bukan, tapi karena apa? Hasrat sosial saja, bukan hasrat biologis. Misalnya ini musuh sudah kukalahkan wajib kumakan atau ini mungkin ada ini kayaknya istri saya direbutnya atau dilecehkan seperti itu. Oke. Menarik, Bung. Itu mungkin kalau zaman sekarang tuh validasi, kalau kata anak-anak muda zaman sekarang itu mereka validasi bahwa mereka sudah berada di atasnya orang-orang yang mereka bunuh, itu mereka harus makan jasad-jasadnya, oke, Bung. Mungkin Keren tuh. sampai sekarang itu Bung Bona mungkin kalimat-kalimatnya kalau di dari kacamatanya orang-orang Jawa, orang-orang Sunda di daerah Pulau Jawa itu sedikit agak keras. Mungkin itu bawaan dari zaman-zaman tersebut ya, Bung. Sepertinya Menarik, menarik. itu memang menarik tuh. Jadi memang dia terangkan juga kebiasaan orang pedalaman itu apa, termasuk menyanyi. Ya, menyanyi juga Oh, diceritakan. Jadi oke. di sana itu anak-anak sudah menyanyi semua. Anak-anak Batak itu sudah menyanyi dari dulu memang senang. Makanya wah ini ternyata memang benar ini Megawati Institut bicara pemikiran pendiri bangsa ini. Kita ini nggak ada begitu saja, pasti ada dasarnya. Seperti itu. Oke, mungkin dari John Anderson ini kita menemukan bahwa dari sebelumnya, memang dari sejak dia melakukan penelitian tahun 1823 ini sudah menemukan ciri-ciri sosial dari suku Batak yang sampai sekarang juga masih beberapa masih bisa ditemukan ya, Bung. Kalau istilahnya orang Batak kalau misalnya ngumpul nggak nyanyi itu nggak afdol. Pasti ada yang menyanyi itu, Bung. Oke, Ya, dari ya itu oke. memang sampai Anderson cerita dia dia nggak bisa tidur gara-gara si orang Batak ini nyanyi terus di kapal. Nggak bisa tidur dia katanya. Aduh. Jadi ada anak muda guidance-nya ya, guidance dia
Kerjaannya nyanyi terus di kapal ini, dari kapal naik ke laut ini ke apa ke atas, dari nyanyi terus, jadi nggak bisa tidur. Padahal soal dibilang saya nggak ngerti juga apa yang diomongin, dinyanyiin katanya seperti itu. Oke, oke Bung. Saya juga di buku ini selain tadi pembajakan, selain tadi tentang kanibalisme dan kekerasan juga ada pembajakan nih, Bung. Bisa Bung coba jelasin juga gak sih kenapa apa kaitannya tadi sama apakah pembajakan-pembajakan ini dilakukan emang oleh orang-orang Batak di Selat atau bagaimana rata-rata, tapi kan karena tadi Batak sendiri kan banyaknya di pedalaman karena mungkin tidak mau memiliki hasrat yang kuat tadi untuk mempertahankan identitasnya. Tapi untuk pembajakan ini bagaimana Bung pada sesi pembajakannya? Nah, ini sebenarnya lebih cocok saya jawab di buku Kerajaan Batak, tapi nggak apa-apa saya kasih clue. Oke. Jadi 1511 itu saya udah klarifikasi ini ya ke Malaka, diceritakan bahwa kapal Alfonso de Albuquerque ya itu bernama kapal Flor de la Mar itu dibajak oleh Raja Batak Oke. yang mengandung 60 ton emas. Bayangkan tahun 1511 dibajak. Jadi sepertinya kalau kita buka kata bahasa Melayu, kalau pembatak itu artinya pembajak. Nah, dari sini mungkin sudah mulai tren bahwa mulailah istilah pembajak ini, Batak ini pembajak seperti itu. Bayangkanlah 60 tahun emas itu kalau saya hitung-hitung itu sekitar 6 ribu triliun itu harganya. Jadi seluruh Eropa capek mencari itu. Semua mencari itu. Sampai sekarang tidak ketemu emasnya. Sampai sekarang detik ini. Yang ada kapalnya pun di Malaka itu replikanya. Nah, maju ke depan lagi bahwa 1823 rata-rata pekerjaan orang-orang pantai Sumatera Timur adalah pembajak. Bahkan Raden Inu itu sebenarnya di backing oleh abangnya bernama Raden Raja Graha. Raja Graha ini pirate, pimpinan pirate, makanya dia punya tentara. Inilah mengapa si Sultan Delhi kewalahan melawannya. Kenapa? Dia memang Raja Graha ini punya pasukan pembajak ya, seperti itu. Dan diceritakan juga di sana bahwa itu kayaknya pembajak di pinggir itu sudah jadi budaya lah ya, karena memang belum ada ekonomi saat itu, belum mengenal sistem perekonomian pertanian yang cukup maju, hanya mengenal lada. Nanti dikasih tahu juga di situ bahwa rata-rata itu petani lada lah ya, seperti itu. Begitu menurut saya, Kang, terkait pembajakan. Oh, oke, menarik, menarik juga. Jadi mungkin emasnya tuh yang sekarang dipakai di Monas enggak sih, Bung? Disembunyikan Nah, di seperti Bengkulu kemudian itu dipakai di Monas. bisa jadi. Saya Aduh. gini, Pak. Jadi ini saya ceritakan lagi nih. Saya sampai sekarang berpikir ya. Halo? Internet. Oke? Halo? Kedengaran? Halo, halo. Ya, terdengar Pak Halo? Bona. Ya, terdengar. Aman, Dari Terdengar? saya aman. putus. Ya, Halo, ada ada masuk Pak. Oke, oke. Sorry, tadi ada warning. Halo, halo. Ini suara saya Ya, kayaknya yang halo. rusak deh. iya. Oke? Halo? Mungkin ada masalah di Bung Faisal ya, Pak Bona. Iya. Heeh. Halo, halo. Oke, masuk. Sudah masuk Bung Oke, Faisal. Oke. Oh ya sudah. oke. Silakan Pak Bona ya. Saya jadi lupa tadi apa ya? Aduh tadi tentang Mas, Mas Bung. Oh, Mas. Oh. Jadi saya ini ya, apa saya berpikir tahun 1511 Raja Batak menjarak emas Portugis dari Selat Malaka.
Dia katanya di bawah. Tapi tahun 1539 Raja Kerajaan Aceh menyerang negara Batak. 1539 dan akhirnya 1540 Kerajaan Batak ditotal dijajah oleh Kerajaan Aceh. 1540. Saya berpikir tadi arahnya ke sana. Emas itu jangan-jangan sudah diambil untuk membiayai perang ekspansi militer dari Kerajaan Aceh. Pertanyaannya kan menjadi cukup sederhana. Kenapa Kerajaan Aceh didukung penuh oleh militer Turki? Pasti ada bayaran dong, nggak semua nggak gratis kan? Saya yakin ini emas ini Hmm. pasti diambil, sudah berhasil diambil oleh Kerajaan Aceh. Kenapa? Saya juga bertemu mencari-cari ada nggak pengolahan emas di negara Batak? Ternyata tidak. Kita tidak mengenal industri pengolahan emas. Artinya emas itu tetap batangan seperti itu. Nah, ini sedikit analisis ya. Makanya nanti mungkin ini akan kita bahas Kang Dida ya, apa di buku berikutnya ini akan lebih seru lagi. Kita Oke, akan oke. buka satu-satu mundur ke belakang tahun 1500-an. Gitu. Tadi Menarik tadi tentang Turki. Mungkin mendengar berita tentang pembajakan itu jadi mau ikut campur di area pantai timur Sumatera ini ya, Bung. Nah, ini Bung seru. ada sedikit kritik dari Kak Rita MS. Katanya Marsden hanya menerima informasi tentang keberadaan orang Batak, tidak mengunjunginya. Informasi tentang orang Batak itu sebagai tentara bayaran, apa sumbernya tuh, Bung? Nah, kemudian yang kedua Ya, dari Bung masih dari Mbak Rita, informasi tentang kapal Flor de la Mar tidak pernah ada cerita tentang pembajakan, yang ada hanya kebocoran dan faktor cuaca. Itu bagaimana, Bung? Apakah mungkin ada sumber informasi nanti tentang keberadaan Batak itu? ya pertama tentang informasi apa ya, Masjid ya. Jadi Oke. memang di sini kita harus jeli ya. Ada yang sekunder, ada yang primer. Jadi kalau kita baca buku Marsden, yang primer itu dia sebut kok tanggalnya. Dia ke Batak kok. Disebut tanggal segini saya di sini, tanggal segini saya di sini. Nah, dia sampai ke Natal, dia dia juga cerita dia dibodoh-bodohin supaya dia tidak melihat pohon kemenyan. Dia diajak memutar seperti itu. Dia begitu dia sadar nyampe loh, rasanya kita menghindarin ini ya, memutar dia ada disebut. Dan memang yes, ada data sekunder. Sekundernya pun pasti dari sumber-sumber orang yang hidup di zaman itu. Misalnya dia bercerita tentang dari mana dia dapat informasi bahwa kerajaan Batak sampai ke eh, Jambu Air tadi. Dari mana dia mendengar bahwa kerajaan Batak sampai ke Pulau Karti di Asahan. Bagaimana dia dapat cerita bahwa perbatasan Batak di apa itu di apa di Selat Malaka dari Jambu Air ke Sutara Male namanya. Yang sampai sekarang saya belum tahu ini di mana daerah Sutara Male ini. Itu pasti data sekunder. Benar, saya tidak bilang apa ya. Tapi setidaknya data sekunder itu berasal dari orang yang hidup di tahun 1772. Seperti itu. Untuk terkait tadi apa satu lagi? Informasi tentang kapal Flor de la Mar tidak pernah ada cerita Kapal tentang produk pembajakan. lamar. Jadi saya juga eh, saya cari di ini ya di apa di saya nggak memverifikasi terus terang tidak. Saya mencarinya di di chat GPT. Alfonso del Borgo adalah saksi selamat ya. Dia sendiri yang ikut dia nahkoda kapal itu, dia dia ikut ke ke Portugal dan dia ditawan, tawanan kota karena apa orang curiga jangan-jangan emas ini kau jual seperti itu. Itu ada ceritanya. Bahkan waktu saya juga ke Malaka, ke kapal Flora Lamar, itu diceritakan ceritanya seperti itu. Nah, jadi tentang dia mungkin benar apa awalnya sepertinya ya, saya nggak tahu persis, tapi kapal itu katanya karam karena muatannya terlalu berat. Karena karam, datanglah Raja Batak mengambilnya. Jadi waktu itu Raja Batak itu sudah punya pasukan 30 sampai 50 lancara. Lancara itu kapal militer cepat. Zaman canggih waktu itu.
kalau kita bicara buku Pires, setara itu kekuatan militer Kerajaan Batak dengan Kerajaan Aceh. Sama-sama punya pasukan laut 30 sampai 50 lancara. Seperti itu. Jadi mungkin eh, eh, susah kita juga memverifikasi cerita ini. Tapi itu sepertinya sudah jadi catatan resmi juga. Begitu, Mbak. Oke, tadi sudah diverifikasi ke daerah terkait ya, Bung, tentang kapal Florida Lamar tersebut. Nah, Mungkin saya bisa kasih contoh foto-foto saya kali ya. boleh Bung, nanti kalau misalnya ada sisa waktu banyak bisa sekaligus disampaikan aja Bung foto Bung lagi Iya, ada saya di. ada lengkap nih jalan-jalan saya. Saya sebenarnya paling takut menyampaikan informasi yang salah. Makanya Oke, saya oke, Bung. spending money nggak apa-apa lah. Saya ke Malaka, saya ke Penang, ya, untuk memastikan sampai sejauh sejauh mana saya bisa kepastian ini. Seperti itu, Pak. Oke, 30 sampai 50 lancaran, benar-benar nenek moyangku seorang pelaut ya Bung. Tapi ini kenapa tidak banyak dibahas orang? Ini menjadi pertanyaan saya. Oke, Gitu. tentang pelaut-laut tersebut ya Bung. Bahkan sekarang armada laut kita juga masih cukup kecil dibandingkan dengan armada darat, padahal garis pantai kita adalah garis pantai yang cukup jauh, yang mana nggak tidak cukup di cover dengan armada yang ada saat ini. Oke, kemudian untuk mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dari audiens ada yang ingin disampaikan atau dicerita, dikritik atau mungkin pertanyaan kepada Bung Bona terkait dengan yang Izin tadi telah dijelaskan. Oke, izin Bung Mas Ren. Faisal ada yang raise hand tuh, Pak Relen. Oke, Ya, Pak Rene. ya, terima kasih. Bagus sekali Pak Bona, ya, paparannya menarik. Cuman yang saya ingin tahu dari penyelidikannya John Anderson itu ke Pantai Timur, apa hasil, terutama cari itu ya, cari lada di Labuan Deli, apa hasil yang diperoleh kelompoknya si John Anderson ini, yaitu perusahaannya British East India Company ya. Apa yang dihasilkan perdagangan berhasil nggak banyak gitu ya perdagangan lada. Di sisi lain, apakah perdagangan dengan British East British Company ini menguntungkan juga buat rakyat di daerah tersebut ya? Jadi kalau selama ini kalau dengan Belanda itu selalu mengatakan bahwa Indonesia dirampok oleh Belanda gitu ya. Nah, padahal Belanda juga meninggalkan kanal, meninggalkan jalan, meninggalkan perkebunan, meninggalkan pabrik-pabrik, gitu ya. Nah, jadi yang ingin tahu, yang saya ingin tahu, mission yang begitu teliti ya oleh John Anderson ini, seberapa banyak perdagangan lada itu bisa berjalan, gitu ya. Dan apakah lada ini masih masih bisa diteruskan ininya perkebunannya sampai sekarang. Setahu saya udah nggak ada lagi ya di Pantai Timur. Banyak lada pindah ke sekitar Bangka, ya, Iya. kepulauan-kepulauan di dekat Bangka. Sementara begitu Pak Bona, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Pak Rene Yohanes. Jadi Bung, intinya di sini bahwa apakah perdagangan atau kerjasama yang dilakukan oleh pihak Inggris atau dengan masyarakat lokal di Pantai Timur Sumatera itu merupakan perdagangan yang saling menguntungkan atau hanya mengeruk hasil kerukan keuntungan, dan terkait dengan lada tadi eh, bagaimana implikasinya terhadap masyarakat. Ya. Baik, terima kasih Pak Johannes. Jadi memang apa ya? Saya juga sampai pertanyaan saya sangat kritis juga itu. Apa keuntungan East India? Eh, dalam apa? Dalam bukunya sebenarnya misinya si John Anderson itu penugasan dari gubernur secara resmi di surat-suratnya adalah memperkenalkan mata uang untuk transaksi-transaksi. Tapi apa? Ada bagian yang di hide poin satu. Ini juga saya pernah tanyakan, kenapa di hide poin satunya?
Yang di hide itu tugas-tugas nomor 2 sampai ke 10, nomor satu tidak. Nah, saya berprinsip bahwa ini pasti ada sebenarnya ini mission undercover, misinya berdagang. Saya nggak melihat juga ada keuntungan East India di sini secara langsung. Kenapa? Saat itu Selat Malaka sudah dikuasai Belanda. Jadi agak rutenya agak beda nih. Selat Malaka sama apa sama Minangkabau sudah dikuasai Belanda. Di, Belanda itu sudah mau masuk ke Siak dan ada deal-deal mereka malah waktu itu satu sesi si Anderson bercerita kekhawatiran gubernur bahwa Sultan Siak akan bersekutu dengan Belanda yang di atasnya. Nah, jadi eh, saat itu aku nggak melihat ya, seperti ini lebih ke dia mengumpul informasi-informasi saja, sektor-sektor produksi apa aja. Makanya dia di bukunya itu dicatat eh, banyak ekspor impor ke pesisir timur, termasuk pakaian apa. Bahkan dia melukis pakaian Batak itu, pakaian wanitanya dilukis juga, kainnya dari mana. Dia catat tuh intelijennya. Bahkan dia juga tahu, oh ternyata tanah Batak ini sama ini dapat impor senjata dari Minangkabau. Senjata pistol itu sama belati. Nah, dia dapat sampai informasi seperti itu dia dapat. Berarti kan insting dia berkata jangan-jangan ini sudah industri apa Belanda sudah masuk melalui Minangkabau. Seperti itu menurut saya, Mbak Johanis. Artinya, saya nggak melihat ada keuntungan langsung yang diceritakan oleh apa ya, oleh Anderson. Tapi bisa jadi kan mungkin efek ekonomi itu kan nggak langsung ya. Tapi sialnya mungkin tahun 2024 itu sudah langsung Traktat London seperti itu. Sudah jadi nggak ada lagi nih kegunaan misinya si Anderson ini sudah nggak ada lagi karena mata uang itu sudah menjadi gulden. Begitu menurut saya. Mungkin kalau ada yang kurang, ya ayo kita diskusikan. Makasih Pak Oke, Bona. oke, cukup cukup Pak Bona. De, mungkin dari kawan-kawan, Bapak Ibu yang lain, Itu apakah Pak Manurung tuh ada reset. oh, mana lihat? Oh iya, Pak Ralian mungkin Pak boleh di on mute. Terima kasih. Saya terpaksa saya tutup tadi. Nah, yang saya tanya kan kalau bicara Sumatera Timur, itu apakah dia nggak dari misalnya dari Medan sampai Tanjung Balai, Kisaran, Asahan dan lain-lain. Nah, ini kan harus diperjelas juga Sumatera Timur yang dia bagi Sumatera Timur itu yang Pak Bonabal katakan. Nah, karena ya, bisa saja terjadi apa misalnya John Anderson melalui itu karena apa memang itu kan daerah memang daerah Selat Malaka kan di mana nanti ketemu di Laut Aceh dan juga apa di Aceh dan juga karena memang itu kan jalur perdagangan. Nah, saya yakin di situ susah untuk mengatakan itu adalah itu daerah kerajaan Batak. Karena Batak itu pegunungan. Nah, di mana ditemunya John Anderson di dalam hal itu? Karena gini, kalau di dalam situasi masyarakat pada zaman itu kan alat transportasi nggak seperti canggihnya zaman dulu kan, ya kan? Dan John Anderson apakah sampai dia pergi ke misalnya dia ke Gedolok Sanggul sana zaman itu? Nah, kalau persinggungan sejarah klasternya dia adalah Sumatera Timur, yang menurut saya adalah ya dia Tanjung Balai, ya dia Medan, Deli dan juga Bukit Tinggi di situ sampai dengan Tanjung Balai, maka dia bisa sampai ke perbatasan Aceh. Tapi kalau sampai ke Tanah Batak, kalau kita bicara soal Tanah Batak itu kan daerah-daerah kayak Dolok Sanggul atau Tarutung. Nah, itu kan hampir jarang kita temukan laut ya, hampir di sana kan jarang kita temukan laut. Dia adalah pegunungan dan dan juga secara suhu udara juga berbeda gitu ya. Kalau saya kan kelahiran saya di Asahan, di Kisaran. Ya, itu kalau malam panas karena memang wajar karena di daerah daerah pesisir kan dan laut. Nah, menurut saya eh, apakah sampai Anderson mengatakan itu dalam sebuah kerajaan Batak? Kerajaan Batak seperti apa? Nah, kalau misalnya persinggungan kerajaan Batak, nah, bagaimana? eh, karena kerajaan Batak itu ada yang namanya Sisi Mangaraja. Nah,
di situ juga ada persoalan konflik antara Tuan Kurau. Nah, Anderson sampai nggak masuk di dalam konflik-konflik sana. Nah, yang catatan saya terakhir mungkin adalah biasanya kalau gini Pak Bona, di kalau orang Batak dia tidak Muslim. Kalau dia pergi ke Tanjung Balai, itu dalam 60-an itu harus pindah agama. Dia baru bisa masuk dia menjadi di Tanjung Balai. Itu ada nggak catatan kenapa kalangan-kalangan non-Muslim, mungkin dia Parmalim ataupun dia bukan Kristen tapi dia agama animisme, dinamisme, masuk ke Tanjung Balai dia harus Muslim. Nah, nah, itu ada nggak catatannya eh, catatan John Anderson mengenai persoalan di sana? Nah, itu sampai tahun 1960 sampai 60 akhir, hampir kita kalau bukan Muslim masuk ke tanah Tanjung Balai, maaf, bukan soal agama, itu tapi sejarah faktanya. Harus dia pindah agama dan dia harus berganti agamanya. Apa ganti namanya. Jadi misalnya namanya Togar atau Bonatua, dia harus namanya jadi Muhammad Asar, Silalai. Nah, gitu. Nah, kita tidak melihat dari persinggungan-persinggungan itu yang dilihat dari Pak Bonatua. Karena Pak Bonatua bicara soal Sumatera Timur yang isi kepala saya dia tidak sampai ke Tarutung, dia tidak sampai ke Dolok Sanggul, dia tidak sampai ke tempat-tempat Batak Toba aslinya gitu loh. Mungkin gitu Pak Bona. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Terima Pak kasih. Pacal ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Manurung untuk kritiknya tadi. Bagaimana Pak Bonet terkait dengan bahwa penjelasan-penjelasan tadi, eh, menurut Pak Manurung tadi katanya tidak sampai ke area-area yang dijelaskan oleh Pak Bona. Bahkan Pak Manurung sendiri menjelaskan sampai ke tahun 1960-an. Bagaimana Pak Bona tentang tanggapannya? Mungkin mungkin saya ini ya, saya sampaikan melalui peta saja ya, rute dia biar lagi lebih asik. Asik. Udah kelihatan? Loading, Bung. Udah kelihatan? Oke, masuk, Bung. Ada kelihatan Google Map kan? Iya. Nah, masuk, Bung. Jadi, eh, yes, benar itu bahwa Nelson tidak sampai ke pedalaman, bahkan dia tidak sampai ke dalam Tuba. Jadi dia itu awalnya dia di sini nih, Jempa Air. Kenapa Jempa Air ini? Karena dia bilang bahwa ini sebenarnya misi mereka ini sama dengan kelanjutan dari misi Marsden. Jadi Marsden tahun 1970 bawa Kerajaan Barat sampai di sini, Jempa Air. Naik ke atas sini sampai ke sini. Yang banyak saya ketemu, yang saya tidak ketemu adalah Sutara Male. Sutara Male itu mungkin di sini, sekitar ini. Ya, jadi John Anderson itu kemari dia merasa dia tidak tertarik, tidak ada yang mau dia lihat di sini, dia ke pantai ini sampai dia ketemu di Medan, sampai dia ketemu di Langkat. Ini ada tanggal-tanggalnya juga saya buat nih, 13 Januari di ujung Damar, Suaranya 14 nggak jelas deh. 14 Januari dia di Kuala Bingin. Mohon maaf, Bung. Suaranya putus-putus, Bung. Dia nih, di sini saya catat, itu paling paling jauh dia sampai ke Subang, paling jauh. Tapi dia cerita Eh, Halo Pak Bona, Interupsi, Bung. Pak Bona, Mohon maaf. suaranya terputus-putus. Kenapa ya? Mungkin koneksi atau apa? Ada putus-putus suaranya. oh mungkin agak kena gede datanya ini ya, Oh iya iya, Google karena Earth. gede, betul betul, karena gede itu datanya. Iya. Oke, oke, baik, Bung. Nah, jadi di sini dia ini yang inilah wilayah sampai dia paling jauh di Koran nih. Dengar ya, kalau dia di Delhi, dia paling jauh di Koran Januari. Suaranya nggak jelas ini. Itu mungkin
nggak usah pakai itu apa Tak Bung. share screen mungkin. Karena suaranya putus-putus terlalu besar datanya itu, Pak Bona. Oke, oke, bisa. Oh, Mungkin yang saya share yang ini aja petanya aja, biar 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 apa enak menarik gitu. Cocok. Ya, enak kalau nggak jelas suaranya juga nggak enak, Pak. Ya kan? Oke. Nah, Nah ini, jadi dia itu hanya sampai ujung gorap di sini ya, ujung gorap, terus dia sampai Pinot, udah dia nggak sampai ke Tapanuli sini. Kenapa? Bagi dia ini sudah clear, ini sudah Marsden di sini, ini area Marsden. Buku Marsden itu cukup banyak bercerita tentang ini, kawasan barat ini, Tapanuli ini. Nah, Anderson sampai di sini aja nih, Bang Manurung. Jadi, kerajaan Batak yang dia maksud adalah seperti ini. Dia sebut itu bahwa di Medan, Medan sekarang, Medan itu kan dulu kecil. Sekarang itu Medan itu ada ujung namanya Medan Sunggal. Itu baru diakuisisi tahun 1870-an. Itu termasuk kekuasaan kerajaan Batak Karo. Disebut rajanya siapa? Namanya ada. Nah, dia sebut juga bahwa keluarganya itu di sini semua di Tongging. Jadi semua narasumber yang diperoleh oleh Anderson adalah keluarga yang dari sini semua. Disebut namanya siapa narasumbernya. Di sini juga nanti disebut ada Raja Muntopane, disebut di sini. Nah, jadi saya juga lama di kisaran nih Bang Bang Relan Tulang Manurung. Saya di Kampung Kristen. Nah, mungkin pernah dengar kan? Jadi di sini juga, jadi Anderson cerita bahwa dulu kisaran itu masuk air laut. Jadi kapal itu di kisaran dulu ini masih air laut itu masih tinggi dan di sini paling banyak orang Batak di kisaran. Kalau Tanjung Balai dia ceritakan bahwa itu adalah daerah kekuasaan Raja Sultan Siak. Jadi Sultan Siak katanya menyerang dulu kemari ke Asahan. Sultan Siak menyerang ke Asahan sehingga orang Asahan lah berkuasa di sini saat itu. Nah, batu bara ini jadi perebutan kekuasaan antara Siak dan Aceh. Batu bara ini, pertengahan ini agak netral dikit. Nanti diceritakan itu, seperti itu. Jadi memang apa untuk menganalisis kerajaan Batak ini kita butuh eh, pisau yang menganalisis Marsden. Jadi sehingga nanti ketemu di sini. Tapi ya si si Anderson cerita bahwa ada pedagang yang turun dari Danau Asahan yang katanya dari disebut juga kampung-kampungnya itu kayak sebenarnya Janji Maria disebut Anderson. Dia narasumber dia ini dari Janji Maria katanya. Janji Maria kan di sini kan turun dari Asahan seperti itu. Itu narasumbernya. Jadi dalam hal ini, dalam hal terkait orang-orang Batak di sini, Nara Anderson itu adalah data sekunder. Saya rasa begitu saja kira-kira penjelasannya. Oke, tadi dari peta yang Bung Bona paparkan memang John Anderson ini memberikan barrier bahwa dia akan meneliti bagian-bagian yang memang tidak dijangkau oleh Marsden sebelumnya. Jadi tujuan dari Anderson juga selain tadi yang tujuan yang high dan tujuan tadi yang kata Bung Bona, tujuan kedua, ketiga sampai 10 mungkin yang tidak dijelaskan itu salah satunya adalah melengkapi apa yang sebelumnya Marsden teliti di daerah Sumatera Utara. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ini sudah menunggu dari tadi Pak Ibrahim. Pak Ibrahim boleh di unmute. Terima kasih Pak. Terlambat tadi saya ikut sidang ada kawan ngajak saya ke Tipikor. Oke, baik Pak. Jadi,
ini bagi saya mengejutkan gitu. Pak Bonatua ini sama Gondang Tua kayaknya saudara ya, Pak ya, pengusaha sampah di, di Bekasi. Jadi gini, Sitorus ya. rasa-rasanya kan tidak masuk akal gitu karena di Pantai Timur dangkal. Bisa masuk akal memang secara tradisi seperti orang Ciamis itu Segara Anakan sungainya itu memang ke Nusa Kambangan gitu Pak. Nah orang-orang Batak itu turun dari gunung itu menyusuri sungai itu Pak sampai ke Asahan. Jadi wajarlah kalau Asahan itu Bagan Api segala macam itu dibentuk oleh kerajaan-kerajaan di situ dibentuk oleh orang-orang Batak. Tapi tadi itu seperti dibilang Pak Manurung itu Pak Jawalsen bilang bahwa memang eh, invasi invasi Wahabi Imam Bonjol itu luar biasa kan. Jadi Islam itu termasuk Mandeling. Nah, selama ini yang kita tangkap bahwa masuknya dari pantai barat, saya juga bingung kenapa Pak Bonatua bisa ketemu dengan Anderson bisa dari pantai timur ada orang Batak gitu. Itu yang apa? Rasa nggak masuk akal karena kalau dari masuk dari Natal, dari Sibolga, dari apa dari kita kan itu lautnya patahan Pak, laut dalam samudra. Nah, dan kedua masalah Aceh, Aceh juga saya bingung karena Aceh itu lebih kuat di pantai barat Pak sebenarnya, bukan di pantai timur. Nah, kenapa kisah orang Malaysia membilang gondang sebangunan itu, 7 bar itu, karena memang waktu diinvasi oleh Bonjol, itu mereka lari memang ke pantai timur, ke Malaysia. Dibawa ke Malaysia orang Mandeling ini. Jadi kalau Pak Bonatua tahu ada Yayasan Alexander, itu dia sangat benci Pak, ada di TV, dibikin peramen, bahwa apa ini sangat jahat ini. Emang Bonjol ini menginvasi, memaksa, suruh orang-orang Batak bersalawat gitulah. Nah, jadi alat-alat musiknya itu dibawa ke Malaysia, makanya Malaysia mengklaim bahwa itu punya Malaysia juga gondang yang waktu anaknya Pak Jokowi menikah itu, yang Hmm. gondang 7 bar itu sebangunan itu memang itu dikuasai di bagian Malaysia itu yang betul dia masuk dari Pantai Timur lari. Tapi kekuasaan kerajaan Batak itu lebih dekat sebenarnya ke Natal, Pak, ke Barus. Karena memang situ ada Kemenyan, Pak. Kebutuhan-kebutuhan rohani di Timur Tengah itu Kabur Barus sama Kemenyan itu untuk memuja roh-roh itu memang atau bahan-bahan kosmetik memang banyak di Pantai Barat. Nah ini sebenarnya mengejutkan saya Pak Bonatua ini. Saya tadi harusnya ikut saya eksplorasi kenapa Anderson bisa masuk ke Temu Raja Batak. Nah saya mau sedikit melucu ya Pak Anderson. Orang Batak itu dalam buku Sidang Harapan itu ada panitia ditunjuk Bung Karno supaya ada hukum-hukum ada Bung Karno itu gandrung membuat pahlawan-pahlawan nasional gitu. Nah, dipilih lah. Kalau saya ada marga apa ya, Utahuru apa ya gitu ya. Ada bukunya Pak, buku terbitan Sinar Harapan. Eh, di luar tulisan itu bercakap-cakap sama kita, sama saya juga, Pak Sitor juga. Se- Sebenarnya pemilihan angka 12 pada Singamaraja itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal karena rajanya nggak pakai baju, Pak. Peradabannya nggak ada. Bukti-bukti apa ada situs kerajaan itu nggak. Saya nggak tahu. Pak Bonato udah pernah survei ke Bakara. Memang ada. Ada nggak pusat kerajaan itu? Nggak ada, Pak. Jadi dibikin 12 karena Jawa itu 9. Oh, Hamengkubuwono 9, orang Batak merasa tiga lebih tinggi daripada orang Jawa kan dibikin 12. 12 ya. Iya, kan luar biasa. Tapi gambar pahlawannya nggak pakai baju, Pak. Nggak ada peradaban. Kan bukan baju itu sih gambar aja itu. Iya. Karena Jadi ada bulunya, Pak. Kalau kita kan bulunya nggak ada, pakai 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 baju. maksud saya kalau dibilang 12 berarti kan lebih tinggi dari Jawa, Pak. Jawa kan 9. Punya keraton, punya susunan peradaban, ya kan? Punya musik, gitulah, ya kan? Nah, itu saya juga salut lah nih. Ini ada bukunya nggak Pak Bonatua tentang Anderson itu apa Ada dijual. dari timur ketemu Raja Batak itu Ada, gitu. Pak. Jadi jangan seperti pengangkatan Singamaraja 12 menjadi pahlawan nasional gitu loh. Padahal saya berapa kali berbicara dengan Sitor orang yang saksi itu opungnya bukan Singamaraja kata si Sitor, opung Babiat itu. Hmm. Eh, jadi jadi lebih dekat sebenarnya ke Pantai Barat. Jadi mungkin naik dari Bakara terus sampai Tanah Silebannya itu dia ke Sibolga gitu, Tabanan Tengah.
Memang di sana ada pusat-pusat, sampai sekarang masih ada candi, Pak. Jadi masuk peradaban Islam juga, Munchen dan Lehman masuk dari situ, Pak. Jadi Sebelum mahal ya. Rembrandt. Nah, ini kelengkapan pikiran saya nih, data yang bagus ini dari Pak Bonatua ini. Bahwa Anderson masuk dari Banten Timur. Tapi jauh sekali, Pak. Dari Banten Timur, memang dekat dari Asahan ya, dari Pulau Simardan segala macam itu Tanjung Balai itu memang juga. Itu aja komentar saya. Terima kasih, Pak Bonatua, Pak. Oke, terima kasih Pak Ibrahim tentang terkait dengan komentar kritiknya menarik. Bung Bona bisa boleh ditanggapi tentang tanggapan tentang dari Pak Ibrahim tadi. Baik, terima kasih. Jadi memang saya di sini tidak pernah untuk Anderson jujur saya nggak beranalisis ya. Saya hanya melakukan sebatas triangulasi data dan triangulasinya pun juga berdasarkan tulisan-tulisan dari sebelumnya yaitu Pinto, Pires dan Marsden. Jadi untuk analisis saya ajak nanti di buku kedua. Di sini kita bisa berargumen pisau-pisau tajam ya. Eh, Termasuk tadi tentang Sisingamangaraja. Jadi jujur saya memang membatasi diri untuk belajar tentang sejarah zaman Belanda. Karena bagi saya itu banyak fake-nya, banyak gak jelas. Jadi bukan saya nggak mau, tapi saya membatasi diri. Kenapa? Nanti kita akan menjadi debat kusir ya. Karena ya kita harus akuin. Saya sendiri misalnya si Raja Batak saja saya hitung-hitung kemarin lahirnya cuma tahun 1400. Kalau ikut Tarombo dari si Raja Batak. Sementara kalau eh, Pinto bercerita bahwa si Raja Batak tahun 1539 itu hanya masih barter, belum mengenal uang. Bagaimana menceritakan bahwa kita ini sudah lahir dari pendatang dari kerajaan yang sudah saat di sekelilingnya sudah mengenal uang. Nah, ini salah satu verifikasi yang menurut saya mengapa saya tidak begitu setuju menjadikan tulisan-tulisan Belanda sebagai rujukan saya. Makanya di Anderson inilah yang saya bilang tadi keistimewaan dia adalah dia pas di antara titik kebenaran ini. Titik kebenaran Belanda belum merusak tatanan sosial kita. Bahkan seperti tadi bilang, Belanda bukan hanya merusak tatanan budaya, struktur. Mana yang dulu kecil dinaikkan dia supaya berantem, ya kan? Kita dibelah-belah, dibuat kamar-kamar. Seperti tadi saya bilang, Anderson tidak menemukan suku Pakpak. Anderson tidak menemukan suku Simalungun. Anderson tidak menemukan suku Toba. Tapi yang terjadi, Belanda membuat suku Toba. Di mana di zaman Anderson, suku Toba itu adalah suku Pardimbanan. Jadi suku Pardimbanan ada dua. Suku kulit terang dan suku kulit gelap. Kulit gelap itulah orang Toba. Kulit terang itulah orang Sahan. Ya, di Simalungun juga Anderson menemukan suku Kataran yang terdiri dari banyak raja-raja. Ada Raja Siantar, ada Raja Dolok, ada Raja Simalungun, ada raja macam-macam. Tapi kenapa Belanda membesarkan yang namanya Raja Simalungun? Ini pasti tanda kutip supaya melemahkan yang lain dengan mengangkat yang lain. Anderson tidak menemukan suku Pakpak. Yang ada adalah suku Pakpak dan suku Kapak. Tapi digabung jadi Pakpak. Ini yang menjadi sumber keributan kita sekarang. Kenapa? Ini nggak ori lagi yang kita bicarakan, yang kita dengar dari leluhur kita sudah nggak begini lagi dirusak oleh Belanda. Seperti itu. Jadi mungkin nanti kita akan undang khusus ini Pak Utapia nanti bicara beranalisis RIA, tapi untuk sementara buku John Anderson kembali saya tegaskan, saya tidak beranalisis. Apa yang disampaikan Anderson 100% saya sampaikan itu adalah fakta Anderson. Nah, ini fakta Anderson ya, bukan fakta saya. Jadi nanti kalau nanti kita bicara Batak secara holistik, kita akan lihat dari fakta Marsden tahun 1772. Kita mundur lagi, kita akan lihat fakta Pinto tahun 1539. Dan paling tua adalah fakta Tom Pires tahun 1511.
Ini secara geopolitik. Tapi kalau kita mau bicara fakta secara sosial, kita akan turun ke tahun 1430, fakta dari Niccolo de Conti. Bahkan kita turun fakta tahun 1200-an, fakta dari Marco Polo. Tapi itu kan secara sosial. Seperti itu. Kayaknya ini Kang Dida saya jadi semakin semangat ini. Kita akan lanjut ke diskusi berikutnya tentang analisisnya. Karena ini orang Batak ini jagonya analisis Kang Dida. Terima kasih. Menarik sekali, tajam-tajam sekali tadi kritik-kritiknya dari Bung Hutapea, Bung Johannes, Bung Manurung, dan penjelasannya cukup menarik juga dari Bung Bona. Untuk kali ini tadi saya breakdown sedikit. Kita di sini membahas hari ini kita membahas tentang perjalanan ke Pantai Timur Sumatera dari karya John Anderson tahun 1823 yang kemudian dijelaskan kembali oleh Bung Bona tadi tentang suku-suku yang ada di dalamnya Batak, tentang pertemuan dengan Sultan-Sultan, pertemuan John Anderson dengan Sultan-Sultan di pantai timur Sumatera. Kemudian tadi kita banyak bahas tentang Asahan, terkait dengan Asahan dan Batak, serta dari segi ekonomi juga perdagangan, dan sedikit dijelaskan juga tadi mengenai kondisi alam dan musik di pantai timur Sumatera, yang jelas di pantai Pak, timur Sumatera. Pak Faisal kayaknya nggak paham geografis Asahan. Asahan itu mayoritas Melayu, ketimbang Oke, Batak. Heeh. ya, baik Pak. Ya tadi saya cuma breakdown sedikit tentang bahwa kita banyak membahas tentang Asahan dan Batak tadi, dari Bung Bona banyak bahas Asahan dan Batak. Nah, baik, kemudian terima kasih juga kepada kawan-kawan semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mengikuti seri alumni SPPB ini dengan Bung Bona selaku pembicara dan saya Fajar Maulana selaku moderator terkait dengan misi ke Pantai Timur Sumatera. Eh, Bung Bona sendiri boleh menyampaikan closing statement untuk pertemuan kali ini, Bung. Ya, sedikit closing statement nih. Coba Pak Bona, eh, daerah Sumatera Timur itu mayoritas Batak atau Melayu? Nah, biar Melayu, kita Bung. bisa paham. Nah, biar jangan gagal paham nih, gitu loh. Coba Pak Bona, John Anderson menulis itu, apakah geografis di sana lebih mayoritas eh, Melayu atau Batak? Jangan sampai kita nggak paham nanti repot ini. Baik, mungkin gini, kita harus bata apa? Ini sesuatu yang nggak bisa dibandingkan ya. Anderson 1823 dengan kondisi sekarang. Seperti saya bilang tadi, dulu Medan itu hanya sebatas kota Medan, nggak nyampe Medan Tuntungan, tapi berkembang jadi sampai ke Medan Tuntungan, sampai Medan Sunggal ya. Asahan juga begitu ya. Jadi konotasi Asahan itu dulu nggak seluas sekarang. Anderson juga bilang Asahan itu hanya sebatas titik-titik. Bahkan Anderson juga mensurvei jumlah penduduknya. Di dalam survei Anderson, mayoritas penduduk di Asahan adalah Batak. Itu data fakta dari Anderson, bukan saya yang bilang. Seperti itu. Jadi silakan nanti dilihat di bukunya, ada di situ jumlah penduduknya berapa, di mana kampungnya, berapa berapa yang militer, berapa yang petani. Anderson memata-matai kita luar biasa. Jadi kalau kita bicara konteks Asahan sekarang, Bang Manurung dengan Bang Faisal, jelas berbeda. Kenapa? Kita itu kan menganut konsep daerah administrasi, bukan sebuah. Jadi demografi penduduk itu bebas-bebas saja, hanya perpindahan administrasi. Jadi kondisi dulu tidak bisa dipertahankan dengan kondisi NKRI sekarang. Jadi kalau kita mau bilang Anderson salah, tidak juga, karena ya seperti saya bilang tadi, saya nggak tahu ada peristiwa geopolitik yang apa yang terjadi di sana sehingga sekarang eh, boleh dibilang ya saya nggak tahu juga nih apakah Melayu lebih banyak atau tidak, seperti itu. Saya rasa begitu menurut saya. Oke, baik. Terima kasih banyak tadi kritiknya Bung Manurung. Mungkin di pertemuan lainnya kita bakal akan
berbalas lagi tentang saling kritik, saling Saya menyampaikan eh, pendapat mengenai mau ini. mau bertanya Bung Gida. singkat boleh, Bung Faisal? Satu pertanyaan lagi Iya, Bung, boleh satu silakan. pertanyaan ya. Ini Pak, saya awam tentang sejarah ini Sumatera, khususnya Batak yang jadi bahan diskusi kita, materi diskusi pada hari ini. Tapi yang ingin saya ada satu pertanyaan sederhana Pak Bona, itu terkait dengan pengaruh agama itu ya. Kan di Medan itu kan ada Melayunya ya, ada Melayunya lalu yang ada Batak. Nah, kenapa apa kebanyakan orang-orang Batak itu beragamanya Kristen? Itu belum tadi saya amati sepertinya belum terbahas itu. Saya pengen tahu aja sih. Kalau Melayu kan Islam ya, saya tahu karena banyak persinggungan sehingga bahasa Melayu itu kan sebenarnya banyak mengambil dari bahasa Arab ya. Nah, jadi karena memang orang Melayu itu ya identiknya tuh ya Muslim gitu. Nah, kalau Batak ini pengaruhnya karena apa itu, Pak Bona? Itu aja. Terima kasih. Jadi saya juga baca Anderson nanti saya juga terbuka ya fakta. Ternyata Anderson menceritakan misionaris pertama ke Sumatera Timur ke Tanah Batak itu bukan Nomensen tapi ada namanya di situ saya lupa namanya. Ya, Munsen Tapi and Lehman. bukan, Oh, ada sebelumnya. Ya, mungkin. ada sebelumnya, Betul. Ada ada. sebelumnya, ada. Sebelumnya. Dan ada Tapi itu pengaruhnya dia lagi dia malah dia masuk ke Nias, Pak. Ya. Pantai bukan, Barat. dia Pantai masuk Barat. ke Bukan Pantai Serdang. Timur. Bukan, dia di Serbang, di Serdang ada sebut. Kebetulan saya nggak tahu lupa Ada. namanya, tapi nanti akan kita angkat di bukunya ada. Di situ dia juga sudah Kristen waktu itu. Oh, Jadi waktu zaman Anderson, Bang Kang Dida, Batak itu belum Kristen. betul. Masih Parmalim. Parmalin Dinamisnya mungkin lah. enggak, tapi Parmalin kemarin ada terkonfirmasi Parmalin juga itu ternyata buatan Belanda. Nggak tahu ya. Nah, jadi memang aku baca ini ya, 1824 Traktat London. Belanda itu masuk ke Batak itu soft launching. Dia ingin mendarat tapi tidak ada perlawanan, dia kirim dulu misionaris Jending tahun 1830-an ke 40-an. Itulah Lehman macam segala. Hmm. Tujuannya apa? Begitu dia sudah terkristenisasi Tanah Batak, dia masuk tanpa ada friksi. Itu yang saya baca. Makanya Nomensen itu berkembang di situ. Nah, jadi eh, kristenisasi di Batak itu by design sebenarnya menurut saya ya. Kalau dari runut-runut dari Traktat London. Makanya muluslah Traktat London masuk, Belanda masuk tuh mulus. Lawan dia cuma satu, si Singamangaraja yaitu seorang pendeta Parmalim. Singamangaraja itu pendeta Parmalim. Pengikutnya yang diambil sebenarnya. Dia dirugikan dua kali di sini. Dijajah dan pengikutnya diambil. Seperti itu, Kang. Oke, baik, terima kasih Bung. Jadi pada saat John Anderson sendiri di situ di Belanda masih belum di daerah pantai timur sendiri di daerah Bataknya sendiri masih belum masuk ini ya Bung, belum masuk kristenisasi. Jadi tadi Kristen. seperti yang katanya Iya. Bung Bona itu. Oke, Bukan untuk kristenisasi. Kristenisasi itu kan negatif sekali. ya, Jadi gini, harus dilihat tuh Bung Faisal. Ya, jadi tahun tahun-tahun 15 itu dan 17 itu banyak namanya misionaris misionaris yang mereka adalah semangat semangat apa semangat penyelamatan manusia lah istilah kata dalam bahasa ininya. Nah, itu bayangkan loh, Bung. Itu tamatan-tamatan dokter, tamatan apa dan meninggalkan keluarganya, meninggalkan masa depannya hanya untuk dia mengabarkan Injil. Beda dengan kristenisasi. oke baik. Kristenisasi artinya kan memaksakan orang menjadi Kristen. Nah, yang kata kayak Bonatua kan katanya diambil Kirim. itu Singapura apa si Mangaraja ini. Bukan. Oh, ya. Memang karena ada sebuah Oh ya, sebuah saya apa ada nomensen Zoom. dan juga komisioner lain, dia membuat apa namanya pendidikan kesehatan yang mengakibatkan ada sesuatu yang tertarik bagi masyarakat sana. Bayangkan kalau nggak ada Injil masuk ke tanah Batak, orang Batak itu lebih lebih bodoh, lebih lebih apa primitif. Bayangkan Pak Faisal kalau misalnya tidak masuk tanah Injil,
datang ke tanah Batak dipotong, dimakan. Tapi karena ada Injil, makanya Pak Wangku Faisal dihargai menjadi manusia. Itu makanya disebut orang makan orang, orang Batak makan orang. Karena persoalannya tidak pernah mengabarkan Injil gitu. Bukan kristenisasi, mohon maaf, bukan saya Oke, baik. mengklarifikasi. Kata-kata kristenisasi itu sangat negatif gitu. Oke. Oke, baik. Mohon maaf, Bung. Terima kasih atas kritiknya tadi. Yang seperti yang tadi Bung Bona sempat mention juga tentang kanibalisme tersebut sebelum adanya Kristen di Tanah Batak sendiri masih banyak kanibalisme dan sehingga dengan adanya Kristen di Tanah Batak itu masyarakat bisa jadi lebih menghargai sesama manusia dengan cinta kasih. Oke, Sedikit terima Bung kasih. Faisal, pernah dengar gak manusia di sop? Nah, Bagaimana, itu Bung? zaman itu di sop orang. Di sop, dipotong, di lehernya, taruh masuk di belanga, dimakan di zaman itu. Baik, Jadi Bung. waktu proses-proses misionaris nggak belum masuk. Jadi biar paham aja Pak Faisal, itu memang Oke, itu terjadi gitu. Baik, 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 mantap ya, baik. Bro. Terima Pak kasih, Bung. Manurung ini Mantap. semangat ini masalahnya. Oke, baik. Terima kasih semua atas pertemuan kali ini. Dari tadi kita roll-roll lagi nih, mau mau closing statement dari Bung Bona. Karena mungkin kawan-kawan sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di sini kritis-kritis sekali. Alumni-alumni SPPB ini memang top-top ya kawan-kawan. Oke, Bung Bona, silakan lanjut ke closing statement, Ya, statement sebelum untuk saat closing penutupan. statement saya sederhana aja. Saya bilang tadi kembali bahwa saya di sini selaku penerjemah dan juga selaku pengulas triangulasi ya, triangulasi data. Jadi saya tidak mengurangi menambahkan. Triangulasi saya juga saya pisahkan sehingga nanti ada kebijakan pembaca diharapkan di sini. Jadi eh, buku saya ini tidak bicara analisis. Ini pure data primer dan sekunder. Semoga nanti kiranya dengan ada bukunya ini, mari kita berpisau ria, beranalisis ria, membahas eh, ke belakangnya bagaimana, ke depannya bagaimana, kondisi kini bagaimana. Seperti tadi saya bilang, dari relevansi buku ini, ya jelas disebut bahwa ini akan berguna untuk sejarah kita ke depannya. Begitu saja, Kang, Mas Faisal. Oke, baik. Terima kasih, Bung Bona. Berikut sekian pada bedah buku tentang dari buku John Anderson 1823 Misi ke Pantai Timur Sumatera oleh Bung Bona selaku pembicara sekaligus penulis dari buku ini dan saya Faizal Maulana selaku moderator. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Semoga semangat, semoga sehat selalu dan saya kembalikan ke Bung Bona. Bung Dida, Pak Dida. Oh, baik, baik. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudah hadir pada kesempatan ini. Yang jelas diskusi ini sangat menarik, membuka cakrawala baru terhadap salah satu katakanlah pecahan dari sejarah Indonesia yang sangat luas ya. Dan ini memperkaya khazanah kita semua, terutama bagi apa namanya lulusan atau yang mengikuti program Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa. Kami dari Megawati Institute mengucapkan terima kasih khususnya kepada Pak Bona dan juga Bung Faisal yang sudah menyempatkan waktu untuk mengisi diskusi kita pada hari ini ya. Dan bukunya masih bisa dibeli ya di Bisa. lokapasar yang itu Pak Bona, kami ikut mempromosikan. Shopee, Dan Shopee, kawan-kawan ada di Tokopedia. Shopee, ada di Tokopedia, bisa dicari dan itu harganya sangat terjangkau. Terima kasih, sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang selanjutnya dalam diskusi serial alumni Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore warahmatullahi